Ular anaconda adalah salah satu jenis ular terbesar di dunia, dan dapat tumbuh hingga panjang 9 meter dan berat mencapai 250 kg. Anaconda betina biasanya lebih besar dari anaconda jantan, dan dapat mencapai ukuran 3 kali lipat dari ukuran anaconda jantan. Ular ini memiliki kepala yang besar dan berbentuk segitiga, serta badan yang tebal dan kuat. Kulit ular anaconda biasanya berwarna hijau kecoklatan dengan bintik-bintik hitam di sepanjang tubuhnya. Lalu, sebuas apakah ular anaconda ini? Dalam tayangan video berikut ini, kita simak ulasannya. Ular anaconda merupakan reptil semi-akuatik yang mendiami perairan tawar di Amerika Selatan, meliputi sungai, rawa, dan danau. Kemampuan berenang mereka yang luar biasa, memungkinkan pergerakan cepat dan efisien di lingkungan akuatik. Di daratan pun, mereka menunjukkan kemampuan manuver yang mengesankan. Sebagai predator puncak, anaconda memiliki diet yang beragam, mencakup berbagai jenis hewan. Mangsa mereka meliputi ikan, kura-kura, burung, mamalia kecil, dan bahkan buaya, yang ukurannya dapat jauh melebihi ukuran anaconda muda. Keberhasilan mereka dalam berburu didorong oleh kemampuan mematikan mangsa dengan konstriksi melilit mangsa hingga mati lemas. Sistem pernapasan anaconda sangat efisien, memungkinkan mereka untuk menahan napas selama 10 hingga 15 menit di bawah air. Adaptasi fisiologis ini sangat krusial untuk gaya hidup semi-akuatik mereka, memungkinkan mereka untuk memburu mangsa di dalam air tanpa harus sering muncul ke permukaan. Kemampuan unik anaconda adalah kemampuan untuk merenggangkan rahang mereka secara signifikan. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk menelan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar daripada diameter tubuh mereka sendiri. Hal ini memungkinkan anaconda untuk mengonsumsi mangsa yang lebih besar dan lebih bergizi, memberikan keuntungan kompetitif dalam ekosistemnya. Ular anaconda, dengan reputasinya sebagai predator puncak di habitatnya, seringkali digambarkan sebagai ancaman mematikan bagi manusia. Namun persepsi ini perlu dikoreksi. Meskipun memiliki kemampuan untuk membunuh mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya, anaconda sebenarnya bukanlah hewan yang agresif terhadap manusia. Kecenderungan alami mereka adalah menghindari kontak dan interaksi, dan lebih memilih untuk melarikan diri jika merasakan kehadiran manusia. Sifat pemalu dan menghindari konflik ini tidak berarti anaconda sepenuhnya tidak berbahaya. Sebaliknya, potensi bahaya muncul ketika ular ini merasa terancam atau diganggu. Dalam situasi defensif, anaconda dapat menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, dan gigitannya, meskipun jarang diarahkan pada manusia, dapat berakibat fatal. Kekuatan otot mereka yang sangat besar memungkinkan mereka untuk mencekik mangsa hingga mati, dan ukuran tubuh mereka yang bisa mencapai panjang beberapa meter, semakin meningkatkan potensi bahaya tersebut. Dua spesies anaconda yang diakui secara ilmiah adalah anaconda hijau Eunectes murinus dan anaconda kuning Eunectes notaus. Meskipun keduanya termasuk dalam genus Eunectes, terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik fisik, habitat, dan perilaku makan mereka. Perbedaan-perbedaan ini memungkinkan identifikasi dan pembedaan kedua spesies tersebut. Perbedaan paling jelas terletak pada warna kulit dan ukuran tubuh. Anaconda hijau, sesuai namanya, memiliki warna hijau zaitun dengan bercak-bercak hitam, sementara anaconda kuning cenderung berwarna kuning kecoklatan dengan pola yang lebih pucat. Anaconda hijau juga secara signifikan lebih besar daripada anaconda kuning, dengan panjang yang dapat mencapai lebih dari 7 meter. Anaconda adalah ular raksasa yang mendiami rawa-rawa dan sungai di Amerika Selatan, dikenal karena ukuran tubuhnya yang luar biasa. Meskipun secara umum menghindari konflik dengan manusia dan predator lain, anaconda memiliki mekanisme pertahanan diri yang efektif untuk melindungi diri dari ancaman.
Salah satu strategi pertahanan utamanya adalah kemampuan untuk menggulung tubuhnya menjadi bola besar dan padat. Postur pertahanan ini berfungsi ganda untuk melindungi organ-organ vital dari serangan predator dan menjaga seluruh tubuh agar tetap terlindungi dari kerusakan. Namun, sifat pasif anakonda tidak berarti mereka sepenuhnya tidak agresif. Ketika merasa sangat terdesak dan terpojok, anakonda dapat menyerang secara tiba-tiba sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri. Serangan ini dapat sangat berbahaya mengingat kekuatan dan ukuran tubuh mereka. Ular anakonda khususnya betina, merupakan reptil yang luar biasa produktif. Seekor anakonda betina mampu menghasilkan hingga 100 bayi ular dalam sekali bertelur. Keunikan lain dari spesies ini adalah kemandirian bayi anakonda sejak lahir. Bayi-bayi tersebut telah memiliki panjang sekitar 70 cm saat menetas, menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi untuk bertahan hidup di habitatnya. Sebagai predator puncak di lingkungannya, anakonda memainkan peran krusial dalam rantai makanan. Keberadaan mereka secara langsung memengaruhi populasi hewan lain, menjaga keseimbangan ekosistem. Peran anakonda dalam mengontrol populasi mangsanya, mencegah ledakan populasi yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Lebih dari sekadar predator, anakonda berkontribusi pada kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Meskipun belum banyak diteliti secara mendalam, peran mereka dalam menjaga kesuburan tanah melalui proses alami, seperti pembuangan sisa makanan diperkirakan memiliki dampak positif. Anakonda hijau adalah spesies ular terbesar di dunia, terdaftar sebagai Least Concern, atau risiko rendah dalam daftar merah spesies terancam punah dari International Union for Conservation of Nature. Status ini menunjukkan bahwa, saat ini populasi anakonda hijau secara global tidak menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Keberadaan mereka yang tersebar luas di berbagai wilayah Amerika Selatan berkontribusi pada penilaian risiko rendah ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa klasifikasi Least Concern tidak berarti bahwa anakonda hijau sepenuhnya terbebas dari ancaman. Beberapa subpopulasi lokal mungkin menghadapi tekanan yang signifikan, mengancam kelangsungan hidup mereka di area tertentu. Anakonda hijau sering diburu untuk diambil kulitnya, yang digunakan dalam industri fashion, dan juga untuk perdagangan hewan eksotis ilegal. Perburuan yang tidak terkendali dapat mengurangi populasi secara drastis, terutama di daerah dengan pengawasan yang lemah. Anakonda adalah ular raksasa yang mendiami hutan hujan Amazon, telah lama menjadi subjek legenda dan cerita rakyat di Amerika Selatan, khususnya di kalangan suku-suku asli yang mendiami wilayah tersebut. Kehadirannya yang mengesankan dan kekuatannya yang luar biasa, telah membentuk persepsi masyarakat terhadap reptil ini, yang seringkali dihormati dan bahkan dianggap sakral. Berbagai legenda menceritakan kisah-kisah yang menggambarkan anakonda sebagai makhluk yang sangat kuat dan berkuasa. Salah satu legenda yang populer mengisahkan tentang seorang pria pemberani yang ingin membuktikan kekuatan dan keberaniannya dengan berhadapan dan menaklukkan seekor anakonda raksasa. Didorong oleh ambisi dan rasa percaya diri yang tinggi, ia melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan lebat Amazon, menghadapi berbagai tantangan dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Pria tersebut menggunakan seluruh kemampuan dan kecerdasannya untuk melawan ular raksasa itu. Namun anakonda menunjukkan kekuatan dan keganasan yang luar biasa. Setelah pertarungan yang panjang dan penuh resiko, pria tersebut akhirnya berhasil membunuh anakonda dengan senjata yang dibawanya. Suku-suku asli yang menghormati anakonda sebagai makhluk suci, sangat marah atas tindakannya. Mereka percaya bahwa tindakan membunuh anakonda merupakan penghinaan besar terhadap alam dan kekuatan gaib yang mereka yakini. Sebagai hukuman atas perbuatannya, suku tersebut lantas memberikan kutukan kepada pria tersebut. Ia dikutuk menjadi makhluk yang tidak bergerak, terkubur di bawah tanah untuk selama-lamanya, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu keseimbangan alam dan menghina makhluk-makhluk yang dianggap suci.
Ular anaconda merupakan spesies ular yang menonjol karena karakteristik fisiknya yang khas dan kemampuan kamuflase yang luar biasa. Bentuk kepala, pola sisik, dan warna tubuhnya menjadi ciri pembeda yang signifikan dibandingkan spesies ular lainnya. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik fisik ini penting dalam identifikasi dan studi ekologi anaconda. Anaconda merupakan predator yang sangat efektif, sebagian besar berkat kemampuan kamuflase yang luar biasa. Mereka seringkali bersembunyi di dalam air, memanfaatkan warna dan tekstur tubuhnya yang menyerupai lingkungan perairan. Mereka dapat menyamarkan diri di antara vegetasi tepi sungai, dengan memanfaatkan warna dan pola tubuhnya yang menyatu dengan dedaunan dan tumbuhan air. Kemampuan ini memungkinkan anaconda untuk mendekati mangsanya tanpa terdeteksi, sehingga meningkatkan keberhasilan berburu. Perilaku ini juga berperan penting dalam melindungi diri dari predator lain.